dapat BPM tema, Pak. Sudah, Pak Sendi? Mas, saya ini moodnya Mas. Ya, halo. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita mulai saja virtual training software Bimal. Sebelumnya mohon diaktifkan videonya semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk kita foto virtual ya sebelum acara dimulai. Mohon videonya di on-kan semuanya karena ini live di media sosial juga. Live di media sosial. Pak dari BIF mungkin. Ibu Yeti bisa diaktifkan videonya, Ibu? Bapak Nur Fitrani, bisa diaktifkan videonya, Bapak? Dari Yayasan Rasi, mohon maaf, bisa diaktifkan videonya. Terima kasih. Dari BMT Animah. Pak Nur Fitrani, bisa mendengar, Pak? Pak Nur Fitrani? Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon untuk melihat ke kamera masing-masing ya. Untuk di foto virtual, silakan untuk foto virtual dilihat ke kamera masing-masing ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum memulai virtual training Bimal ini, software Bimal, kami akan menyampaikan beberapa asunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Direktur PT USI Pinbook Global Solusi. Yang ketiga, sambutan dari Komisaris PT USI Pinbook Global Solusi, Bapak Haji Budi Hardiansyah. Kemudian yang keempat, training virtual software Baitul Mal dengan materi optimalisasi strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di masjid, Majelis Taklim Yayasan, dan BMT. Dengan narasumber Bapak Sutardi, SHI MIK, selaku manajer Baitul Mal Bina Insanul Fikri Yogyakarta. Materi kedua, implementasi Baitul Mal berbasis IT dengan narasumber Bapak Sulaiman. Materi ketiga, praktek software Baitul Mal dengan narasumber Bapak Rohimat. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab nanti kita sarankan agar melakukan chat di grup, memperkenalkan nama dan dari kota, kemudian bisa menyampaikan secara langsung. Kemudian yang keenam, penutup.
terakhir ramah tamah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara virtual training software BIMAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca, mari sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai virtual training software BIMAL. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara berikutnya, sambutan dari Direktur PT USI Pimbuk Global Solusi, Bapak Saiful Uyun. Kepada Bapak Saiful Uyun, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulullah wa dinil haq yudhirahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasul. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan keberkahan sehingga pada saat kita bisa berjumpa dalam acara virtual training software BIMAL. Salam semoga terlimpah ibadah Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, merupakan kebahagiaan yang terhingga saat ini saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dari dalam suasana kehadiran menghadapi COVID. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian dalam acara training ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisaris PT PGS yang berkenan hadir pada saat ini, Haji Budi Hardiansyah. Beliau ini sosok yang tidak asing di lembaga keuangan. Selain sebagai Direktur BMT Bahtera Pekalongan, beliau juga sebagai bendahara dan komisaris. Bagi yang pernah mengajukan pembiayaan ke Inkopsah mungkin pasti kenal beliau ini. Di sini juga sudah hadir narasumber kita Bapak Sutardi SRI MBK. Beliau ini manajer Betul Mal nanti BMTB Finansa Nugri Yogyakarta. Insya Allah akan sharing kepada kita semua dalam pengelolaan Betuma ini. Alhamdulillah ini sudah hadir rekan-rekan dari berbagai daerah. Ada Bu Rini, terima kasih atas kehadirannya. Juga dari jajaran NU di Betuma NU di Metro Lampung. Kemudian ada dari Batam juga. Kemudian dari Suryamana Sleman, terima kasih. Dari Lasaka Lebak, terima kasih. Dari Anikmah ya, tadi lihat Anikmah juga, terima kasih sudah hadir. Dari Aneglang, Pak Susilo kelihatan sudah ada juga, terima kasih. Purbalingga. Dan dari ibu-ibu Majelis Taklim di Al-Inayah Selarang, kasih atas kehadirannya. Ada Ibu Yati, ada Ibu Nung dan rekan-rekan. Terima kasih juga saya sampaikan ke Pak Mulkan atas kehadirannya. Beliau ini dari Betuma Aceh Tamiang, jauh-jauh dari Aceh atau di kitanya Bajnas. Terima kasih Pak Mulkan atas kehadirannya. Sahabat-sahabat sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang USI, insya Allah akan saya sampaikan sedikit saja dari PT USI ini. Ini saya bisa sharing ya. Bisa kelihatan? Enggak, kelihatan enggak? Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, terima kasih. Bapak Ya, Ibu, jelas. Allah, bagi yang belum kenal, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau ini dari Pekalongan ya, dari kampus Muhammadiyah Pekalongan. Terima kasih atas kehadirannya.
Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui tentang PT USI PGS, berikut akan saya sampaikan mengenai profil sedikit saja siapa sebenarnya yang mengadakan acara. PT USI PGS itu berdiri sejak 94, jadi itu sudah lama berada di ruang ini. Dan dalam perkembangannya dulunya hanya ada satu perusahaan, sekarang sejak 96 itu menjadi holding dan berdirilah beberapa. Di lingkaran paling belakang itu adalah komunitas, ada BUMDes, LKM, BP, Koperasi, BMT dan LPD. Ini adalah merupakan mitra kami dalam mengembangkan lembaga keuangan di Indonesia. Jadi kami punya mitra klien di BUMDes juga, di LKMS juga, di BPRS juga, BPR, di Koperasi ini paling banyak, Koperasi. Di BMT kalau sudah pada kenal teman-teman BMT, ada juga di LPD di Bali. Dan lingkaran kedua itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di holding. Dan di PT USI PGS ini adalah perusahaan yang pertama melakukan spin-off sejak 9 tahun, sejak 2016. Dan lingkaran ketiga adalah salah satu produknya. Kemudian selanjutnya, ini adalah tim kami yang akan mensupport Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam apabila minta bantuan mengenai implementasi sistem Etuma. Jadi ini yang akan mensupport. Silakan kenali wajah-wajahnya. Beliau-beliau ini mereka anak-anak muda lulus SMK, kemudian diskusi dan bersama-sama mengembangkan keuangan. Ini kemudian peran klien di Indonesia, alhamdulillah ini sudah dari Aceh sampai Papua. Dari Papua, dari Aceh, terima kasih. Dari Papua juga kalau season pertama kemarin hadir, saya kira mungkin sekarang juga ya ada yang hadir di Papua. Dari Papua, ini klien kami. USI Group Indonesia, kami ada punya klien sekitar 700 kantor BPR di Indonesia, 2.500 koperasi dan BMT di Indonesia, tinggi di Indonesia, dan 200 sekolah di Indonesia. Ini adalah pencapaian kami selama tahun. Jadi bukan baru dicapai kemarin. Selanjutnya, ini adalah produk-produk yang dikembangkan oleh USI Group. Pertama adalah Power System, software untuk BPR, BPRS, software simpan pinjamnya. Yang kedua adalah ekosistem ekonomi digital. Ini adalah software untuk ekosistem. Itu ada untuk bank mini, untuk live banking, untuk Baitul Mal. Nah, di sini ada Baitul Mal. Yang ketiga adalah produk kami adalah management support system. Ini adalah program untuk dashboard. Ini dipakai di lembaga-lembaga yang kantornya banyak, seperti di BPR Jawa Tengah menggunakan dashboard, atau di KNIKS menggunakan dashboard juga. Dan yang terakhir adalah digital financial services. Ini adalah produk-produk high tech, mobile, ATM, smart card, virtual account. Ini produk-produk yang high tech. Nah, salah satu produknya yang dikembangkan adalah produk untuk Baitul Mal. Produk ini sebenarnya sudah lama. Itu sudah dikembangkan. Baru 1-2 tahun ini lembaga keuangan dan UPZ dan Baitul Mal mereka menggunakan produk ini. Dan ada yang melatar belakangi kenapa USI mengadakan webinar. Perlu diketahui ini ada pelatihan yang kedua. Jadi pelatihan yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 79 lembaga. Itu 2 minggu yang lalu. Dan mereka setelah pelatihan kemudian langsung ada pendampingan. Ada yang langsung menangkap, ada yang ini yang melatar belakangi kenapa USI PGS itu mengadakan pelatihan ini. Pertama, bahwa mayoritas lembaga amil zakat saat ini belum mampu membuat produk IT sendiri. Berapa besar menggunakan software ini? Sehingga dengan sendirinya untuk pengelolaan pelaporan zakat, infak, sedekah itu kalau dengan IT itu akan cepat. Yang kedua,
bagi rekan-rekan yang berada di lembaga keuangan syariah di BMT, ini ya, di Kementerian Koperasi sudah menerbitkan peraturan Menteri Koperasi tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi Permen nomor 11 2017 itu menjelaskan bahwa di pasal 19 ayat 4 melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial. Ada kata-kata wajib gitu ya. PMT itu singkatan dari Baitul Mal dan Penampungan, sehingga kedua-duanya itu berjalan. Ini ditegaskan dalam pasal 19 ayat 4 itu, koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan mal sosial. Ada juga di pasal yang 22 di ayat 3-nya bahwa di samping wajib, kegiatan sosial mal wajib dilaporkan juga, dan laporannya itu terpisah dari laporan akuntansi koperasi. Nah, selama ini yang berada di Baitul Mal, yang berada di koperasi syariah atau di BMT itu laporan Baitul Malnya itu secara akunting itu bersatu. Nah, padahal kalau kita cermati dari pasal ini, dia harus punya laporan tersendiri. Laporan apa? Nah, nanti kita akan bahas di pelatihan ini. Laporan apa saja yang wajib dilaporkan? Nah, atau ke pihak Enggak. inilah yang melatar belakangi kenapa USI PGS itu mengadakan pelatihan ini. Karena hampir kebanyakan lembaga keuangan syariah BMT itu rata-rata mereka belum menggunakan atau belum memisahkan laporan Baitul Malnya dari kegiatan koperasinya. Nah, itu. Sehingga saya menyadari, oh kalau begitu ini USI PGS harus bertanggung jawab bagaimana mengajak teman-teman untuk belajar tentang ini. Gitu. Dan rekan-rekan, ini adalah saya lihatkan ini peserta waktu virtual training sesi pertama 11 Juni. Alhamdulillah itu kompak, sekitar 790 orang. Ini saya capture fotonya. Cuman setelah itu mereka dilakukan pendampingan dan kemudian langsung digunakan softwarenya. Cuman untuk pelatihan yang sekarang itu kami membatasi. Idealnya pelatihan itu virtual training itu hanya untuk satu display itu sekitar 25 orang. Sekitar 25 orang idealnya itu supaya memang komunikasinya bagus. Cuman kemarin ada permintaan banyak, akhirnya kita tampung saja, yang mau ikut silahkan, sehingga yang terdaftar itu sekitar 40 orang. Terima kasih yang sudah hadir, yang lainnya tadi itu ada kendala komunikasi, ada kendala sinyal juga. Dan bagi rekan-rekan jangan khawatir, setelah pelatihan ini nanti kita akan berikan softwarenya untuk digunakan, silakan. Yang kedua, silakan untuk konsultasi ke tim USI, dan setelah ini rekan-rekan akan dikasih link untuk mendownload aplikasi dan konten-konten yang lain. Kemudian jangan khawatir juga bagi rekan-rekan, di beberapa daerah mitra-mitra kami akan melakukan kegiatan yang sama. Hari besok insya Allah itu di wilayah Banten, ada juga nanti di Pekalongan, ada juga nanti di Makassar, di Surabaya dan lain. Karena rekan-rekan dan sahabat-sahabat di Indonesia sekarang sudah mulai menyadari betapa pentingnya pengelolaan Baitul Mal ini secara profesional. Nah, untuk itu bagi rekan-rekan, seandainya PGS tidak secara langsung mengadakan pelatihan ini, tapi jangan khawatir, nanti di berbagai daerah itu akan mengadakan sendiri. Atau boleh saja nanti di Lampung silahkan mengadakan sendiri. Karena ini gunanya adalah bagaimana kita untuk membumikan Baitul Mal lagi di Indonesia itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat mengikuti pemberitaan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada kekurangan dalam pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Saiful Uyun selaku Direktur PT USI PGS yang sudah menyampaikan sambutannya. Beranjak ke acara berikutnya, sambutan dari Bapak Haji Budi Hardiansyah selaku Komisaris PT USI Pimbuk Global Solusi. Kepada Bapak Haji Budi Hardiansyah kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semua, saya lihat tadi ada Mas Abi juga, Kang Nur Fitrani juga ya, ada juga dari BIF. Nah, ini sebuah ide yang luar biasa menurut kami ya, di Direktur PGS mungkin, Pak Uyun, karena memang di sini sebetulnya kekuatan yang utama dari sebuah gerakan PMT. Kita punya sejarah bahwa gerakan koperasi syariah, terutama di PMT itu bisa luluh lantah habis karena memang dia tidak memberdayakan, bahkan tidak ada baitul malnya yang menopang di situ. Karena ini sebuah kekuatan yang biasa antara visi dan sosial ada di sebuah gerakan baitul mal wa tamkin. Dan melalui pelatihan ini kita harapkan bahwa sebuah gerakan industri PMT ataupun koperasi syariah ini baitul mal menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita melihat bahwa permasalahan utama dari sebuah PMT adalah dari sisi ekuitas. Dan kalau bicara sekarang perjalanan PMT yang sudah kurang lebih 25 tahun lebih ya. Nah, kebetulan kami ngelola PMT di Bahtera tahun ini genap berusia 25 tahun. Dan rata-rata peran keuangannya mereka adalah tadi permodalan yang kecil, kemudian tumbuh kepercayaan masyarakat besar, kemudian tumbuh kepercayaan dari mitra-mitra bank yang besar, tanpa memberdayakan baitul mal, maka sumber kekuatan itu menjadi sebuah ancaman bagi gerakan PMT secara ke depan. Ada satu gerakan PMT di tetangga kota Jawa Tengah, di daerah Pemalang, mungkin kalau di sini nggak ada, itu tumbuh luar biasa. Tahun 2010 itu luar biasa gerakan PMT, tapi satu pun tidak menjalankan prinsip baitul malnya yang ada. Jadi baitul mal wa tamkin, tapi baitul mal tidak diberdayakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lantah semuanya. Semua tak tersisa. Jadi kalau kita mau lihat di Kabupaten Pemalang itu sekarang tersisa 1 atau 2 PMT saja. Ini menjadi sesuatu yang perhatian kita bersama di gerakan PMT, karena apapun sekarang melalui pelatihan ini kita harapkan bahwa kita memberdayakan sumber-sumber ekuitas yang bisa digali melalui wakaf misalnya, ya, melalui wakaf. Kita ini sekarang ini beberapa BMT yang memang di Jawa Tengah juga besar, ini kan memang seperti Pati ya, gitu. Itu sudah punya rumah sakit gitu kan, pada merintis gitu. Dari baitul malnya tumbuh betul-betul cukup luar biasa. Kalau baitul malnya tumbuh, kemudian visi misinya juga jelas, maka gerakan BMT ini ke depan akan bisa tumbuh sebagaimana yang menjadi cita-cita para pendiri BMT dulu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada terutama Direktur PGS yang punya ide yang luar biasa ya, kreatif dengan pelatihan ini. Dan tadi kami sudah minta nanti di Jawa Tengah atau bisa juga berkolaborasi dengan Inkopsah untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk baitul mal. Karena sekarang ini kita semuanya digali dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya baitul tamkin. Kalau pelatihan baitul tamkin itu saya kira cukup bisa kita dapat lah di daerah masing-masing, bisa mengambil dari perbankan dan sebagainya. Tapi baitul mal ini betul-betul pertama penataan sistemnya. Kami menggunakan sistem ini juga sudah kurang lebih dari 5 tahun ya di baitul mal, dan alhamdulillah sampai sekarang ini calling fund baitul mal kita di Bahtera ini 2 miliar lebih. Insya Allah awal tahun ini juga kita akan merintis sebuah yayasan yatim piatu yang menyatu dengan kegiatan yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan pelatihan ini bisa dikembangkan terus, kemudian dijalankan di daerah-daerah yang lain. Saya lihat ini sudah sampai Makassar, ada Kang Nur Fitrani tadi. Nanti di semua provinsi kita selenggarakan pelatihan ini, sehingga nantinya pertumbuhan koperasi syariah, terutama di Baitul Mal wa Tamkin ini bisa didukung betul dengan kekuatan sosial yang lebih matang lagi. Sekali lagi mungkin Mas Abi lewat Pinbook bisa lebih memaksimalkan ini, karena apapun sekarang ini BMT betul-betul dalam ujian yang luar biasa.
Dan kita bersyukur sekali dengan COVID ini lebih matang insya Allah BMT di ke depan berjalannya. Karena ini ujian di mana komitmen keanggotaan masing-masing, yang saya juga pesan ke teman-teman semua, karena di Jawa Tengah sekarang ini luar biasa dari aparat melakukan pemeriksaan pada koperasi-koperasi dan terutama koperasi yang syariah yang mereka mengenakan pasal-pasal yang perbankan. Ya, jadi keanggotaan betul-betul harus betul-betul dicatat yang secara administrasi yang baik sehingga nantinya tidak ada masalah dalam perbankan koperasi selanjutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa dikembangkan terus dan menjadi ajang silaturahmi buat semua teman-teman gerakan koperasi yang nantinya menjadi sebuah kekuatan besar untuk ke depan kita mengembangkan ekonomi syariah terutama di kemudian hari. Saya terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan pelatihan ini berjalan lancar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Hardiansyah atas sambutannya. Berikutnya kita beranjak ke sesi materi pelatihan. Virtual Training Software Baitul Mal dengan materi optimalisasi strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di masjid, majelis taklim, yayasan dan BMT. Dengan narasumber Bapak Sutardi, SHI MEK, selaku manajer Baitul Mal Bina Insanul Fikri Yogyakarta. Kepada Bapak Sutardi kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi dan Pak Uun yang saya hormati, selaku komisaris di PT UC, dan Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan yang baik pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa virtual untuk berkolaborasi dalam Baitul Mal yang diwadahi oleh PT UC untuk melakukan aksi sosial tentunya. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia sekali sudah bekerja sama dengan PT UC yang sudah cukup lama, dan Baitul Mal kita pun juga sudah beranjak lebih baik setelah memakai PT UC selama kurang lebih 3 tahun kalau Baitul Mal kita. Dan untuk EBIF pun sekarang kita sudah melakukan secara seluruh cabang melakukan berbagai aksi strategi agar EBIF yang diwadahi oleh PT UC ini baik berjalannya. Dan alhamdulillah pundi-pundi Baitul Mal pun bertambah setelah kita memakai EBIF. Baik Bapak Ibu, tema kita ini di pagi hari ini sangat bagus untuk kita diskusikan, mengoptimalisasikan strategi Baitul Mal baik melalui masjid, majelis taklim, yayasan, dan BMT. Baik, tentunya kita memahami apa itu zakat, infak, sedekah. Nah, kalau kita melihat pengertian di atas, zakat, infak, dan sedekah ini merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi zakat, infak, sedekah ini juga berhubungan dengan hablum minanas, dengan manusia semuanya. Maka tentunya antara Allah dan manusia ini dalam zis ini pun kita sama ibadahnya. Kalau kita ibadah pada Allah melalui ritual, tetapi kalau kita berhubungan dengan manusia, tentunya kita memberikan sebagian rezeki kita melalui zakat, infak, dan sedekah. Next, Pak Uyun, ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia,
mengapa Baitul Mal itu harus ada? Mengapa Baitul Mal itu harus ada di tengah-tengah kita? Nah, kalau kita melihat latar belakang, ini ada dua kalau kita tulis. Latar belakang mengapa kita harus mengadakan Baitul Mal ini, yang pertama adalah masalah internal, masalah makro di dalam masalah mikro dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah sikap mental umat kita ini adalah konsumtif, suka jajan, suka beli-beli gitu kan, sehingga boros. Dan sikap mental umat kita ini adalah peminta atau peminjam, suka minjam temennya, suka pinjam ke kantornya dengan cara cash bond. Nah, maka Baitul Mal ini harus hadir dalam tengah-tengah masyarakat ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan apa? Masih rendah. Manajemennya masih rendah, produksinya masih kurang bagus. Mungkin packagingnya, mungkin dia bisa memproduksi tetapi rendah. Maka Baitul Mal ini hadir di dalam ruang masyarakat ini dalam memberikan keterampilan baik manajemen maupun produksi. Nah, latar belakang yang ketiga ini yang berkaitan dengan internal adalah akses permodalan. Saat ini sangat sulit, maka Baitul Mal itu hadir bagi masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan adalah permodalan itu. Nah, inilah di masa pandemi ini tentunya banyak saudara-saudara kita yang mungkin usahanya terpuruk, terus dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, Baitul Mal inilah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan akses permodalan. Keempat adalah pemasaran. Kita melihat banyak masyarakat itu menengah ke bawah, khususnya yang mendapatkan dana-dana Baitul Mal ini, dia bisa membuat produksi, dia bisa membuat berbagai produk, tetapi dia tidak bisa memasarkan. Maka Baitul Mal ini hadir untuk menjembatani bagaimana agar produk itu bisa dipasarkan. Dan yang keempat adalah, rentenir dan lintah darat itu masih merajalela di masyarakat kita. Next, Pak. Nah, sekarang latar belakang secara eksternal, secara makro, secara luas, mengapa Baitul Mal itu harus hadir? Pertama adalah potensi zakat, Bapak Ibu, masih sangat besar. Kalau kita lihat, ternyata baru terserap 20-30%. Baitul Mal itu harus hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah manajemen zakat ini seadanya, tidak jelas. Yang penting langsung disalurkan. Yang penting disalurkan pada siapa, tapi tidak dimanajemen dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga adalah amil ini masih temporal. Artinya seperti saat Idul Fitri, amil itu langsung bentuk oleh masjid-masjid. Sebenarnya masjid-masjid itu pun, majelis taklim itu pun bisa mendirikan amil, mengurusi amil itu mulai dari sekarang. Amil itu bukan, jangan tinggal ikut seminar. Terus yang keempat adalah kesadaran umat di masyarakat kita ini tentang zakat itu masih rendah. Makanya Baitul Mal itu penting hadir untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kelima adalah ibadah itu diartikan sangat sempit, Bapak Ibu. Masyarakat kita ini hanya memandang bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya membaca Quran. Nah, sebenarnya ibadah itu bisa diperluas seperti membayar zakat, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya.
Dan latar belakang yang terakhir, kenapa Baitul Mal itu harus hadir di tengah-tengah kita adalah pemahaman konsep pemberdayaan umat ini masih rendah. Banyak lembaga keuangan ini memberikan pembiayaan langsung dicolke istilah Jawa nih. Didiamkan, tidak diberdayakan, tidak didampingi. Nah, Baitul Mal ini hadir untuk pendampingan di situ, diberdayakan, didampingi, yang diberikan edukasi, keterampilan dan lain sebagainya. Next, Bapak. Lanjut, Pak Uyun. Ya, inilah prinsip operasional Baitul Mal di masjid, di majelis taklim, yayasan ataupun di BMT. Ini sudah kita lakukan di BMT kita masing-masing. Bahwa Robul Mal ini adalah pemilik muzaki dan wakif. Nah, tentunya Robul Mal ini bisa orang kaya dan juga orang miskin. Tetapi yang mudhoreb ini adalah mustahiknya ini adalah orang-orang miskin. Tidak boleh mudhoreb ini adalah orang-orang kaya, mustahik ini orang-orang kaya. Tentunya adalah yang tercantum dalam 8 asnaf tadi. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini peran lembaga kita. Mungkin bisa zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa kita perankan di lembaga kita. Nah, lembaga kita sebagai mitra, wakaf itu sebagai dana pihak ketiga kita. Mungkin ini langsung saja Pak, mungkin kita percepat. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengoptimalisasikan pengelolaan ZIS ini ada 4 hal yang harus kita lakukan, Pak. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, aksi, dan pengawasan. Nah, perencanaan itu apa? Perencanaan itu yang pertama kita harus mendata calon muzaki kita itu. Jadi calon muzaki itu siapa saja, agar kita tahu, biar kita jelas siapa yang akan kita tembak, siapa yang akan kita datangi. Yang kedua adalah pola pelayanan. Nah, pola pelayanan ini tentunya di tempat kita sangat mungkin berbeda-beda, bisa dengan 5S, sapa, senyum, sapa, sopan, santun gitu kan. Bisa dengan layanan ATM, angkat telepon moro, nah, bila ditelepon kalau muzaki kita langsung datang. Nah, ini pola pelayanan. Yang ketiga adalah mensosialisasikan program. Nah, mungkin bisa melalui sosmed, kita buatkan iklan, kita bisa melalui radio, kita bisa melalui pamflet, kita bisa melalui majalah dan lain sebagainya. Next, kita memasuki di pengorganisasian. Nah, Bapak Ibu, tentunya di organisasi Baitul Mal ini ada 5 ini, Pak. Bapak Ibu, harus ada 5 ini. Yang pertama adalah divisi funding. Nah, divisi funding ini adalah divisi yang diperuntukkan untuk mencari dana. Yang kedua adalah divisi fundraising. Nah, ini nanti untuk melempar bahwa ZIS ini untuk siapa saja. Yang ketiga adalah bagian keuangan. Ini yang mengelola keuangan. Nah, ini kalau di tempat kami di BIF ini, keuangan ini sudah diserahkan di ini UC Baitul Mal. Jadi sudah enak ini divisi kita. Kita tinggal melihat enter aset Baitul Mal itu ada berapa, terus pembiayaan fundraising yang sudah kita keluarkan itu untuk pemberdayaan ada berapa juta, ada berapa orang yang kita berdayakan. Nah, ini sudah enak ini kalau di keuangan kita, karena sudah ada PT UC yang menjembatani dengan Baitul Malnya. Nah, survei, kita ada divisi survei. Ini yang survei ke tempat melihat betul-betul ini enggak betul orang miskin atau tidak, betul layak enggak kita biayai.
kita dampingi, kita berdayakan. Nah, setelah survei, tim yang terakhir adalah tim pemberdayaan. Nah, ini tim yang akan mendampingi, yang akan ikut mengawasi, yang akan ikut memberikan pelatihan-pelatihan di anggota kita. Nah, aksi. Yang ketiga adalah aksi, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan aksi, setelah kita melakukan pengorganisasian, yang ketiga adalah aksi. Nah, aksi ini adalah yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pendampingan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini tentunya kita lihat kalau di Jogja, kami memberdayakan masyarakat di wilayah daerah Gunung Kidul. Nah, ada beberapa desa di Gunung Kidul yang kita berdayakan di sana. Ada desa Legundi, ada desa Wunut, ada desa Sabtosari. Ini yang kita lakukan di sana. Nah, apa yang program pemberdayaan masyarakat itu? Nah, contohnya kita kemarin di daerah Patuk, Gunung Kidul itu membuat sumur bor. Nah, karena wilayah sana ini membutuhkan air, karena setiap hari itu setiap tahun mesti di daerah Gunung Kidul itu kekeringan, kita selalu memberikan berapa ribu tangki di sana. Sudah sekitar 7-8 tahun kita memberikan distribusi air di sana. Nah, pada tahun ini 2020 ini kita membuat sumur bor di sana. Biar tidak setiap tahun kita membeli air secara tangkian, tapi kita membuat sumur bor. Alhamdulillah kemarin dana untuk membuat sumur bor itu kita menghabiskan sekitar 120 juta. Nah, ini pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Yang kedua adalah pembinaan. Nah, di desa-desa itu pun kita bina melalui apa? Melalui pengajian, melalui pelatihan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pendampingan. Kita dampingi, alhamdulillah sampai saat ini di 5 desa di Gunung Kidul ini kita dampingi sampai maju. Nah, setelah itu adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini yang pertama adalah transparansi, yakni setiap kegiatan ini kita kebijakan keuangan yang kita kelola ini dipublikasikan dan disebarkan ke seluruh masyarakat, bisa melalui papan-papan tulis, papan informasi, ataupun melalui WA, melalui grup anggota Muzaki dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dibuatkan laporan. Nah, kalau laporan kita sudah enak sekarang, karena sudah memakai UC Baitul Mal, setiap bulan sudah kita print. Nah, Bapak Ibu, bagaimana strategi pengelolaan? Nah, ini strategi kita Bapak Ibu. Strategi yang pertama adalah kita silaturahim. Nah, karena dalam sebuah hadis itu disampaikan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ini kita sering bersilaturahim ke tokoh masyarakat, ke orang-orang yang mempunyai mungkin notabene akan kita tembak menjadi muzaki, ini kita silaturahim. Dan yang kedua adalah dengan pendekatan kearifan lokal Bapak Ibu. Nah, misalkan daerah sana itu sukanya apa gitu kan, budayanya apa gitu, kearifan lokalnya, kita pendekatannya melalui itu. Dan yang ketiga adalah ketokohan. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Seorang pengelola Baitul Mal ini harus menongkokkan diri. Kita harus menjadi tokoh masyarakat. Kalau kita sudah menjadi tokoh masyarakat, tentunya orang akan melihat diri kita ini dengan Bapak A itu, enak dengan Bapak Budi, enak dengan Bapak Uyun, karena ini sudah jadi tokoh masyarakat. Saya percaya kalau memasukkan uangnya dan zakatnya di sana, seperti itu. Jadi alhamdulillah di pengelola kami ini tetap sekitarnya. Mungkin dia sebagai Pak RT atau dia sebagai tokoh kepemudaan seperti itu.
Nah, yang keempat adalah kita promosi. Nah, Bapak Ibu, promosi kita ini setiap hari melalui WA, melalui Facebook, melalui grup-grup dimanapun kita berada. Nah, ini selalu kita promosikan berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan. Di hari ini pun status WA anggota kita gitu loh. Nah, bagaimana biar dengan promosi ini Baitul Mal ini akan Bang Hussein, suaranya nggak ada nih, sorry. Dan kita dampingi, mungkin pertemuannya itu hanya dipaksa dengan pelatih dan lain sebagainya. Next. Oke, ini misi mal kita Bapak Ibu. Baitul Mal Ihsanul Fikri menjadi lembaga sosial yang meningkatkan kemandirian, menyediakan fasilitas pendidikan, dan ini beberapa program Baitul ekonomi, ada kesehatan, sosial budaya, pendidikan. Ini ada 4 ini program yang kita lakukan. Next Bapak. Nah ini Bapak Ibu, kita memiliki panti asuhan dari Baitul Mal. Nah kita fokus ini ya, panti asuhan kita. Sekarang ada santri sekitar 20 santri. Alhamdulillah kemarin ada yang lulus jadi taruna. Ini pendampingan desa mandiri. Dari pembinaan dan pemberdayaan usaha produktif. Ada lele, packaging makanan. Ini setiap bulan kita ada pertemuan di situ. Baik di masjid ataupun di rumahnya masyarakat gitu. Nah ini tekad nyata Baitul Mal kita Bapak Ibu. Kunci sukses Baitul Mal itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja bersama, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutardi yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah materinya cukup membuka tentang strategi pengelolaan zakat, infak, sedekah di masjid, majelis taklim yayasan dan BMT. Lanjut ke materi berikutnya, implementasi Baitul Mal berbasis IT. Jadi pengelolaan zakat ini akan menggunakan IT. Seperti apa lebih rincinya kita dengarkan penjelasan dari narasumber Bapak Sulaiman. Kepada Bapak Sulaiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah dan nabi abah, amma ba, rabbi syurah li sadri, sili amri, wa lu'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji kehadiran Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, ta'zim dan takriman kepada seluruh jamaah virtual yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Bapak
Pak Moderator. Terima kasih juga pada semua pembicara terdahulu ya, yang barusan kita dengar dari Pak Supardi SAI yang begitu padat ya isinya dari sisi khazanah keilmuan, cara-cara pengolahan dan lainnya, sungguh sangat padat. Nanti mungkin yang ingin ditanyakan tentang lainnya mungkin di akhir nanti. Oke, selanjutnya sekilas mungkin akan saya paparkan dari sisi teknis di programnya. Yang pertama, insya Allah langsung ya, coba kita lihat slide yang di layar. Modul software BIMAL. Oke. Oke, di sistem nantinya, di sistem yang BIMAL yang akan kita gunakan ada modul donatur ya. Di sana ada data master donatur. Pertama dari modulnya ada donatur, mustahik, akuntansi dan laporan. Nah, jadi ini item modul-modul nanti yang akan kita gunakan dalam penginputan data donatur. Nah, di modul donatur sendiri ada data master donatur, transaksi setoran tunai, transaksi setoran non tunai, ya, koreksi data, hapus transaksi, laporan nominatifnya, laporan transaksi dan laporan rekening koran. Nah, di modul donatur ini kita nanti akan mencatat donaturnya siapa. Nah, mungkin nanti terlebih dahulu kita akan mencatat di data personalnya. Di data personal di sana akan kita catat identitas donatur ataupun mustahiknya. Ya. Selanjutnya di modul mustahik ada data mustahiknya, transaksi penyaluran dana. Ya, kita bisa koreksi juga kondisi data, nanti mustahiknya mungkin pindah alamat, mustahiknya pindah status, ya beda ganti mungkin, bisa hapus serta ada laporannya. Begitu juga di modul akuntansinya nanti ada daftar perkiraan, ada saldo awal, jurnal umum, bisa koreksi jurnal serta laporan neraca. Nah, selanjutnya ada modul LSPD, itu laporan sumber dan penggunaan dana, baik LSPD zakat, infak, wakaf ataupun amil. Nah, ini tampilan awal nanti di sistem yang akan diinstalkan. Nah, untuk view ini bisa diatur view-nya. Cuma nanti secara keseluruhan kita akan sering menggunakan di user menu. Modul-modul yang tadi kita sebutkan, mustahik, donatur, dan lainnya ada di user menu. Ini sifatnya view yang di samping kiri, yang dilihat yang kayak pelangi itu ya, warna-warni. Nah, itu nanti sifatnya view, jadi ada di user menu. Oke. Nah, ini data master personal. Nah, di data master personal ini yang terdaftar baik mustahik ataupun muzaki, kita akan mendaftar terlebih dahulu di data master personalnya. Nah, mencatat identitas serta nanti beberapa item yang ada di dalamnya. Di data master personal itu data muzaki ataupun mustahik di sana. Next. Ini data personal. Nah, di sini yang akan kita catat nanti baik dia mustahik ataupun muzaki. Nah, nama anggota, dia tanggal aktivasi, dia tanggal menjadi mustahik ataupun muzaki. Nah, ini bisa dilihat ya, mungkin begitu lengkap, maksudnya untuk standar datanya lengkap. Nah, pengelompokan, groupingnya itu nanti bisa profesi, pendidikan, perorangan atau lembaga nanti yang akan menjadi mustahik ataupun jadi muzakinya. Nah, itu bisa disesuaikan. Next. Ini yang tampilan di sisi data muzakinya. Oke, kita coba lihat next-nya di sisi muzaki. Nah, ini di sisi muzakinya. Nah, ini tampilan di muzakinya. Nah, nanti kita juga akan coba ini langsung ya, simulasi langsung. Nah, ini ada kode kantor, yaitu kode Baitul Mal kita, baik yayasan, masjid ataupun lainnya nanti sesuai. Ada nomor rekening yang auto create nanti, serta ada ID yang akan kita memanggil kepada mustahik ataupun kepada muzaki nanti yang sudah kita daftarkan di data personal tadi. Nah, ini ada beberapa sifatnya informatif ya, sifatnya informatif, tanggal register, waktu. Nah, ini yang tadi mungkin
secara khazanah keilmuan atau teoritisnya udah disampaikan tadi oleh Pak Sutardi SAI ya, yang lengkap. Nah, untuk di sistemnya seperti ini nanti. Nah, ada waktu yang sudah dijanjikan, ada tempat, serta ada masa, serta ada juga yang setoran untuk peruntukannya untuk apa nanti. Dari mudakinya mungkin udah nggak mutlak ya, mungkin ada kait khusus kepada penerima mustahik tertentu ya. Ini bisa di grouping di samping kanan bawah. Nah, ini modul transaksinya nanti kita bisa milih langsung ya, setoran tunainya nanti kita cari data yang akan kita transaksikan, di input nanti sesuai dengan nominal yang akan ditransaksikan, baik sisi zakat, infak, dana wakaf, dan lainnya ya. Nah, nanti di input nilainya sesuai dengan kesepakatan. Oke, jika udah nanti ada di tombol simpan. Next. Oke, Pak. Oke, next. Ini di data master mustahiknya. Selanjutnya ke modulnya. Nah, ini kita buatkan nanti juga data mustahiknya. Ya, mustahiknya kita buat, terus kita tentukan nah kondisi mustahiknya. Ya, apakah dia fisabilillah, ibnu sabil atau apa, nanti ditentukan kondisi-kondisi sesuai dengan mustahiknya, jenis mustahiknya sama kondisi mustahiknya nanti. Nah, kita bisa definisikan. Nah, selanjutnya langsung kita salurkan dana kepada mustahik. Nah, di sini maksudnya kita sudah ada data mustahiknya, kita tinggal masuk ke form penyaluran dana ke mustahik. Nah, tinggal kita input jumlah penyaluran, sama kita pilih nanti yang mana aja yang akan menerima penyalurannya. Nah, ini bisa diinput beberapa nama ya. Oke. Secara laporannya nanti seperti yang terlihat di neracanya nanti ya, ada tabungan, kas IDR, dana zakat. Nah, ini yang saldo dana ini sesuai dengan yang tadi ya, yang kondisi yang kita input di awal. Nah, neraca sudah jalan. Nah, ini yang LSPD, laporan sumber dan penggunaan dananya ya, penerimaan dari mana, terus nanti penyalurannya kemana. Oke. Ini untuk software Bimal ya, cukup ringan dan cukup efisien. Nanti untuk penggunaannya, oke, Pak, kita cukup hanya dengan bisa komputer ataupun laptop. Ya, spesifikasinya prosesornya bisa Core i3 ya. Bisa RAM 2 GB atau lebih. Nah, operasi sistemnya bisa Windows 7, Windows 10 ataupun Windows Server. Partisinya nanti bisa C sama D aja sudah memadai untuk bisa diinstalkan dan biar aman dalam pengoperasiannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari sisi view sistemnya nanti. Untuk kita coba nanti bisa dipandu nanti ke tahap berikutnya untuk penginputan di sistem. Nah, jadi yang jelas di sistem kita perlu mendata mana mustahik, mana muzaki. Yang penting kita punya database-nya gitu, punya data-datanya dan jelas dari sisi pencatatannya. Nah, jadi karena biar akuntabel ya, kita butuh trust. Jadi dengan punya laporan keuangan yang akurat, data muzaki yang akurat, data mustahik yang akurat. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penjelasan view dari implementasi Baitul Mal berbasis IT dari Bapak Sulaiman.
terima kasih. Mungkin berikutnya kita masuk ke sesi praktek software, gambaran sedikit tentang alur prosesnya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Rohimat. Kepada Bapak Rohimat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi software. Kita share dulu simulasi transaksi software IBS Mal atau Baitul Mal. Sudah muncul? Sudah muncul, Mas? Sudah muncul. Sudah muncul. Untuk aplikasinya itu adalah IBS Mal. Aplikasinya seperti ini. Kemudian kita klik aja 2 kali setelah kita install. Untuk tampilan login-nya. Untuk tampilan login di sini kita bisa mengisi nama user sama password. Nah, di sini nama user, nama password. Kemudian ini ada tanggal hari ini merupakan tanggal komputer. Jadi ini mengacu kepada tanggal komputer. Kemudian konfirmasi tanggal itu mengacu kepada tanggal hari ini juga. Kemudian di sini ada localhost. Localhost itu ketika jaringan kita menggunakan lokal. Kemudian Bima 5 ini nama database. Kita coba login. Kita menggunakan user akunting. Oke, 123 tanda seru. Ini konfirmasi tanggal ini kita ditudaikan aja. Kemudian setelah ini kita klik OK. Ini masih ada trial selama 45 hari karena belum ada transaksi sama sekali. Jadi akan ada uji coba pemakaian selama 45 hari. Setelah itu baru kita bisa setelah habis masa trialnya akan diregister. Kita klik OK. Nah, ini tampilan Baitul Malnya, tampilan softwarenya. Di sini ada jenis lembaga yang Baitul Mal ini, kemudian ada nama lembaga, di bawahnya itu nama atau alamat lembaga. Untuk logo ini bisa diganti dengan logo lembaga masing-masing, tinggal klik 2 kali aja. Klik 2 kali, kemudian cari berkas-berkas atau logo yang akan dipakai. Kita pilih, klik open, maka akan langsung berubah ke sini. Untuk selanjutnya kita melanjutkan untuk penginputan data sesuai yang tadi setelah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sulaiman. Kita akan bermain atau melakukan penginputan data itu di user menu. Di user menu ini ada beberapa modul, ada modul administrator, ada data master, akuntansi, transaksi mal, laporan teller, laporan mal, serta laporan akuntansi. Yang pertama di administrator itu ada ganti password. Jadi ketika kita tadi login itu menggunakan user akunting, kemudian passwordnya yang AKT 123 tanda seru akan dirubah menjadi password baru. Itu di sini menggunakan ganti password user. Kita tinggal masukkan password lamanya, kemudian di sini password barunya. Untuk pembuatan password itu maksimal 8 karakter dan harus mengandung karakter khusus seperti @ atau tanda seru dan yang lainnya. Kita lanjut ke data master. Di sini untuk tahapan pertama itu masuk ke data master personal. Jadi untuk anggota atau data master personal ini yang akan jadi mujaki ataupun mustahik, kita akan input di data personal di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan data personalnya akan muncul semua di sini. Kemudian untuk menambah kita ada di sini klik tambah.
kita klik tambah. Nah, muncul nomor. Nomor di sini udah ke-create secara otomatis, jadi jangan dirubah lagi. Ini udah otomatis secara berurutan. Kemudian di sini ada tanggal register. Tanggal register itu tanggal dia daftar sesuai dengan tanggal di komputer. Kemudian di sini ada nama mustahiknya atau mujakinya siapa, di sini kita tulis aja atau ketik, misalkan Rohimat. Nama aliasnya ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian jenis kelamin, misalkan laki-laki. Kemudian ada tempat lahir. Kita contoh isi Sumedang. Jenis identitas, ini bisa ada SIM, KTP, KTM, NRP, dan yang lainnya. Kita klik misalkan KTP, ini nomor KTP-nya misalkan ini. Kemudian untuk KTP yang sekarang itu adalah berlaku seumur hidup, kita tinggal checklist aja. Kemudian selanjutnya ada agama, kita pilih. Nama ibu kandung di sini boleh diisi, boleh tidak. Alamat ini sesuai alamat yang di KTP atau alamat sesuai tempat tinggal. Misalkan kemudian nama desa seperti ini, kita ketik aja kecamatan. Untuk kabupaten kita tinggal pilih kabupatennya. Tinggal kita klik tanda panah ini, maka akan muncul kabupaten-kabupaten atau kota di sini. Kemudian provinsi kita pilih. Untuk kode pos itu bisa diisi atau tidak. Kemudian nomor HP kita bebas aja dulu isinya. Kemudian di sini ada pengelompokan grouping. Untuk pengelompokan grouping itu tergantung ada di lembaga masing-masing. Kalau di sini ada pekerjaan, ada pendidikan, dan status. Ini bisa dirubah sesuai dengan yang ada di lembaga masing-masing. Kemudian di sini ada foto. Kalau ada foto silahkan tinggal ambil filenya aja di sini. Kemudian cari fotonya. Ataupun di sini ada tanda tangan juga, sama untuk penginputannya dengan foto. Setelah ini kita isi, kita tinggal klik OK saja. Nah, ini udah tersimpan. Itu untuk penginputan data personal. Selanjutnya, ketika ada koreksi di data personal, kita masuk ke verifikasi dulu. Jadi, ketika kita melakukan penginputan data personal, kemudian ada yang kurang, maka kita harus verifikasi dulu untuk melakukan koreksi. Karena untuk data yang sudah dikoreksi, data yang sudah diinput itu tidak bisa dikoreksi jika verifikasinya masih satu. Kita masuk verifikasi, kemudian kita cari namanya di sini. Di sini bisa berdasarkan nama di filter ini ataupun nomor personalnya, nomor anggotanya. Kita klik refresh all. Nah, muncul seperti ini. Kita klik verifikasi, klik OK. Maka status verifikasi di sini dinolkan. Klik nol, kemudian OK. Baru kita masuk lagi ke data master personal. Kemudian kita cari nama atas nama Rohimat, kemudian klik koreksi di sini. Misalkan nama aliasnya gimana? Tambah kekurangan nama alias. Kita klik OK. Ketika sudah dikoreksi, setelah itu kita keluar, masuk lagi ke menu verifikasi di sini.
Kita klik verifikasi. Kemudian status verifikasinya itu dikembalikan ke 1. Nah, ini udah selesai untuk koreksi data. Itu untuk penginputan data master personal dan verifikasi data master personal. Untuk selanjutnya kita masuk ke data rekening donatur atau pembuatan rekening donatur. Kita masuk ke rekening donatur. Di sini ada data rekening donatur. Untuk menambahkan data rekening donatur, sama halnya dengan menambahkan data personal, kita tinggal klik tambah di sini di pojok kanan, ada tambah. Ini ada kode kantor. 001 itu merupakan kode kantor atau kode lembaga. Kemudian ada nomor rekening. Di sini nomor rekening secara otomatis dibuat secara otomatis berurutan. Kemudian nomor alternatif ini boleh diisi, boleh tidak. Jika di lembaga punya nomor rekening sendiri itu atau nomor mujaki tersendiri, itu bisa dimasukkan ke nomor alternatif. Kemudian di sini ada nomor itu diisi dengan ID data personal. Nah, kita klik titik-titik 3 ini. Kemudian cari misalkan atas nama Rohimah tadi. Kita klik enter, refresh all. Setelah muncul seperti ini, kita pilih. Kemudian kita pilih jenis mujakinya. Di sini ada kode jenis mujaki, bisa tetap atau non tetap. Jika dia tetap, maka misalkan setiap bulan dia akan bayar infak atau zakat gitu, dia akan tetap gitu. Atau non tetap, di sini kita bisa pilih atau kita tentukan. Misalkan dia tetap. Kemudian di sini ada marketing atau kolektor. Di sini ada marketing atau kode grup 1, kode grup 2, kode grup 3 dan kode grup 4. Itu tergantung apa yang digunakan oleh lembaga, bisa kolektor, bisa wilayah ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa diisi oleh Bapak dan Ibu. Sini lokasi. Nah, kemudian ada tempat ambil di sini. Tempat ambil bisa dipilih. Di sini bisa di rumah, kantor, transfer bank atau lainnya. Misalkan lainnya. Kemudian ada jangka waktu. Misalkan dia akan jadi donatur tetap atau dengan jangka waktu misalkan 1 tahun atau 2 tahun gitu. Itu bisa diisi di sini. Jika tidak akan memakai jangka waktu, ini dikosongkan saja. Kemudian di sini ada zakat, infak, wakaf dan dana kemanusiaan. Nah, atas nama Rohimat ini dia akan jadi mujaki apa? Apakah zakat atau infak atau wakaf? Misalkan dia infak. Nah, kita pilih di sini ada infak terkait, ada jenis-jenis infak di sini. Kita tinggal pilih. Misalkan infak beasiswa atau misalkan infak terkait yatim. Ini nilainya ditulis di sini. Misalkan setiap bulannya 100.000. Klik OK. Setelah beres di sini, kita tinggal klik OK. Nah, di sini udah tercatat dia infak 100.000. Ini baru membuat data rekening mujaki. Selanjutnya kita melakukan transaksi. Nah, transaksi apa untuk dana mujaki itu? Kita transaksi penghimpunan dana di sini. Di sini ada kode transaksi. Kode transaksi di sini ada setoran donasi tunai,
ada non tunai atau setoran donasi via bank atau ABA. Itu tergantung donaturnya, dia store-nya bagaimana, tunai atau non tunai atau via bank. Misalkan dia transaksi tunai, kemudian kita pilih di sini nomor rekeningnya atas nama Rohimat. Kita klik, kemudian kita pilih. Di sini udah tertera 100.000. Karena tadi kita menginput di data master itu 100.000. Setelah ini kita tinggal klik simpan saja. Nah, setelah diklik simpan, di sistem akan ke hide. Tombol simpannya itu ke hide seperti ini, berarti ini sudah ditransaksikan. Nah, kemudian kita jika ada validasi, kita tinggal print validasi saja di sini. Nah, tinggal pilih printernya yang mana, kemudian klik OK. Itu langkah untuk penghimpunan dana. Selanjutnya, untuk mengecek data itu sudah ketransaksikan secara betul atau kita melihat daftar transaksinya, kita bisa masuk ke browse daftar transaksi penghimpunan dana. Di sini kita tinggal klik refresh. Di sini udah ada, dia atas nama Rohimat ini sudah store 100.000. Itu untuk transaksi penghimpunan dana. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat data personal untuk mustahik. Misalkan kita buat dulu data master personalnya. Kita klik tambah seperti yang tadi. Misalkan atas namanya Aan, nama alias, kosong, jenis kelamin laki-laki misalkan. Seperti ini KTP. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan membuat data master mustahik. Kita tadi udah membuat data master donatur, sekarang masuk ke mustahik. Kita klik data mustahik, kemudian kita tambah. Di sini penginputannya sama dengan data master mujaki, cuman yang membedakan ini kodenya untuk mustahik aja gitu. Tapi sama. Kita klik ini nomor rekening, kita panggil namanya Aan. Kita OK aja. Nah, untuk penyalurannya langsung masuk ke transaksi mal. Jadi untuk transaksi itu ada di menu transaksi mal, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kita masuk transaksi penyaluran dana. Di sini kita cari nomor rekeningnya di sini. Klik atas nama Aan. Kita pilih. Kemudian penyaluran dananya berapa? Misalkan 50.000. Masukkan ke tabel. Kemudian di sini sumber penyaluran dananya. Kita pilih. Nah, kita pilih perkiraan dananya. Kita akan dimasukkan ke mana gitu. Misalkan infak santunan yatim. Ini kita pilih.
Nah, setelah seperti ini, misalkan ada lagi kan kita panggil lagi namanya di sini. Jadi di sini bisa sampai 100 orang ataupun lebih gitu. Bisa 1 juga. Kalau misalkan 1, kita tinggal klik simpan. Jika dia lebih dari 10 orang atau bisa 100, kita panggil lagi namanya. Nanti setelah misalkan di sini ada 100, baru diklik simpan. Kita klik simpan. Simpan data ini. Kita klik ya. 1 record sudah ditransaksikan. Kita klik OK. Kita keluar. Kita cek di transaksi mal. Di sini ada browse daftar transaksi penyaluran. Kita klik. Kita refresh. Di sini udah masuk ada transaksi 50.000. Itu untuk transaksi penyaluran dana atau mustahik. Selanjutnya kita akan masuk ke menu akuntansi. Di menu akuntansi ini ada perkiraan COA, input saldo awal. Itu biasanya jika data ini hasil migrasi, baru kita input saldo awal. Itu bisa dibantu oleh tim USI. Selanjutnya kita misalkan menginput data-data atau pengeluaran-pengeluaran tiap bulan seperti bayar rekening listrik tiap bulan. Kita klik. Misalkan bayar listriknya 120.000. Di sini keterangannya bayar listrik. Mohon maaf Pak Rohimat. Ya. Agak dipercepat waktunya supaya bisa aku tanya jawab nanti. Oke, siap Bang. Silakan ya. Ini untuk bayar listrik, misalkan bulan Juni. Nah, untuk jurnalnya udah kebentuk sendiri. Di sini ada debit, ada kredit. Untuk beban listriknya di debit dan kasnya di kredit. Kita klik simpan. Simpan data ini ya. Nah, ini ketika ini sudah 0, berarti ini sudah ketransaksikan. Untuk selanjutnya kita bisa melihat laporan yang sudah kita transaksikan. Di sini ada di laporan akuntansi. Di sini kita bisa lihat laporan kontrol di sini. Kita klik preview. Kemudian sini ada kode kantor, kita konsolidasi saja. Neraca per tanggal berapa, kita tinggal buka saja. Di sini ada cetak saldo 0. Itu untuk menampilkan perkiraan yang 0. Kita klik tidak saja. Oke. Nah, ini untuk transaksinya di sini ada neraca. Gitu. Ini untuk bukan neracanya seperti ini. Kita close aja. Kemudian untuk laporan laba ruginya ada di laporan akuntansi atau laporan LSPD. Di sini ada laporan mal. Ada laporan LSPD per jenis. Kita klik OK. Preview. OK. OK aja. Nah, ini laporan LSPD-nya. Jadi yang kita transaksikan tadi bisa dilihat di sini. Gitu. Ini untuk laporan LSPD-nya. Jadi semua yang kita penerimaan maupun penyaluran zakat yang tadi ini bisa dilihat di sini gitu. Di laporan LSPD. Selanjutnya di sini ada laporan nominatif, laporan mustahik. Itu bisa dibuka sendiri gitu, bisa ditinggal preview, kemudian di oke aja. Kemudian untuk keluar dari sistem, kita tinggal klik silang di sini, exit, tinggal klik ya, oke aja. Kemudian ini untuk nge-backup. Nah, ketika keluar itu akan nge-backup.
untuk mempersingkat waktu kita close aja. Ini nanti akan kebentuk di folder USI backup filenya. Oke, itu mungkin untuk sekilas penjelasan tentang software aplikasi Bimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rohimat. Bapak Ibu, sekilas tadi sudah dipraktekkan proses melakukan input data di aplikasi Bimal. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin aplikasinya ingin mencoba bisa menginfokan ke kami, nanti akan kami instalkan di komputer masing-masing. Nanti akan kita kasih link untuk download beberapa file untuk diinstal. Mungkin nanti di acara berikutnya, di sesi berikutnya kita bisa sampaikan lebih lanjut. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan. Berikutnya kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Silakan untuk yang ingin diskusi atau bertanya, chat di grup Zoom meeting dengan format nama, lembaga, dan kota. Nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Tapi sebelumnya dibantu menginfokan lewat chat yang ada di Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan saran atau ingin menanyakan. Halo. Halo ya, kita mulai saja. Ya, silakan. Pertanyaan boleh Pak? Bisa langsung nih? Ya, maaf dari mana? Perkenalkan saya Aditya Mahdar dari Yayasan Rumah Amal Sinergi Indonesia. Jadi ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya? Ada cepat mungkin ya. Pertama tadi saya lihat ini trial ya Pak ya. Berarti nanti harus ada subscription-nya gitu ya. Bayar ke Bimalnya ya untuk penggunaan ini kalau misalnya berkelanjutan. Seperti itu. Terus atau misalnya untuk teman-teman yang ikut di pelatihan ini akan diberikan digratiskan atau seperti apa ya? Pertama itu. Yang berikutnya adalah apakah aplikasi ini bisa untuk online juga Pak? Misalnya kita ada operatornya kan ya Pak, ada adminnya nanti yang akan mengelola keuangan. Terus nanti misalnya kita dari manajemennya ingin mengecek tapi sedang tidak di kantor nih. Apakah bisa online seperti itu? Untuk ngecek dengan mudah gitu dari HP kah atau dari laptop seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya tadi saya kayaknya agak keputus koneksinya di tengah-tengah. Untuk pengelolaan data donatur, data muzakinya, kalau misalnya kita sudah punya datanya nih dengan format Excel seperti biasa sekarang, jadi bisa dibilang kalau untuk keuangan memang yayasan kami ini memang masih baru Pak ya untuk pengelolaan secara profesionalnya mungkin ya. Nah kita masih menggunakan Excel, menggunakan Google Sheet gitu ya, Google Form. Nah kalau misalnya ingin dimasukkan ke aplikasinya, apakah bisa secara langsung gitu? Jadi tinggal kalau ini import gitu ya, import filenya dan langsung masuk ke data gitu. Kalau ada mungkin nanti ingin tahu juga harus bagaimana caranya. Atau mungkin kalau ada dokumennya nggak apa-apa, nanti kita coba pelajari seperti itu. Baik ya. Mungkin itu dulu Pak. Masih ada beberapa pertanyaan lain, cuman mungkin kesempatan untuk yang lain juga. Siap, terima kasih. Berikutnya kita tampung dulu. Berikutnya dari Pak Mulkan, silakan dari Aceh Tamiang ya. Silakan Pak Mulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daya tampung aplikasi tadi disebutkan 100-200. Jadi kami mau bertanya, ini sampai 20 ribuan kita punya mustahik. Apa bisa ditampung? Baik, Pak Mulkan, itu saja Pak. Ada yang tambahan mungkin yang lain? Ya, itu saja dulu. Baik, itu baik, saja kita dulu. tampung. Kita tampung Pak. Kemudian dari Pak Mahdar tadi sudah, Pak. Dari Pak Dandung, Perwira Quran Blitar. Silakan Pak. Disampaikan secara langsung Pak. Ya, terima kasih. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sistem pengumpulan dana itu masih kita nanti kalau misalnya uang-uang yang terkumpul itu apakah masih menginduk ke Bank Nasional? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menjalankan aplikasi ini apakah ada skala minimal kegiatan? Misalnya jumlah peserta minimal berapa plus kegiatannya misalnya hanya mengelola zakat tok misalnya, apakah itu sudah bisa berjalan? Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita 3 dulu ya untuk sesi pertama ini. Silakan Pak Buyut untuk ini ya jawabannya. Silakan Pak dari 3 pertanyaan tadi, 3 peserta tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Sudah ada Pak. Oke. Terima kasih Pak dari Cimahi ya, Pak dari yayasan apa? Terima kasih Pak, Muhammad Sinar Indonesia. Oh iya, tetangga dengan saya Pak. Tenang. Oke. Terima kasih. Pertama ini terkait dengan IT ya. Mungkin sekaligus menjawab dari Pak Aceh ya, Pak Mulkan. Pertama mengenai sistem tadi disampaikan oleh materi bahwa itu trial karena belum diregister gitu. Jadi nanti kalau sudah digunakan nanti itu diregister. Yang kedua apakah bisa online? Ini bisa. Jadi sekarang yang sedang digunakan oleh teman-teman di BMT atau di LAS itu online. Ada satu LAS di Jawa Timur itu mungkin sekitar saya lihat 22 kantor berapa ya? Itu online ya. Online gitu. Jadi ini sudah bisa online. Tentunya kalau online itu dia sudah siap dengan segala investasinya lah kalau online ya. Jadi ini sudah online, sudah digunakan di beberapa BMT di Jawa Barat juga dia menggunakan. Tapi bagi lembaga-lembaga yang memang baru men-setup cukup sederhana saja ya dengan menggunakan komputer yang ada, laptop yang ada bisa digunakan. Kemudian kalau gimana nih? Saya kan punya sudah data 2000 nih, gimana supaya bisa masuk sistem? Nah itu nanti kita dimigrasi. Ya, biasanya dimigrasi dari Excel itu data-data muzakinya, data mustahiknya itu dimigrasi sehingga tidak perlu satu-satu diinput ke sistem. Capek, ada 5.000 satu-satu ya. Jadi itu dimigrasi ke sistem lah. Kemudian sekaligus dari Aceh Tamiang ya, Pak Mulkan. Apakah ini bisa mengcover data 20.000? Insya Allah bisa Pak. Jadi kalau sistem ini sama seperti sistem yang digunakan oleh BMT oleh bank ya. Yang rata-rata itu anggotanya bisa ratusan ribu gitu ya, bisa ratus ribu. Nah untuk 20.000 insya Allah bisa, kita punya pengalaman. Yang lama itu biasanya di penyiapan datanya, penyiapan data di Excel-nya lah untuk bahan migrasinya. Tapi apakah bisa menampung? Insya Allah bisa. Karena kalau data 20.000 itu mungkin bisa tersebar di beberapa UPZ ya. UPZ ini menampung 1.000, ini 500, ini 500 sehingga itu bisa terkumpul 20.000. Nah ini insya Allah sudah bisa karena ini sudah digunakan. Kalau dari Pak Dandung, yang pertanyaan nomor 2 itu untuk skala minimal seperti apa bisa digunakan?
Jadi sistem ini sebenarnya modulnya sangat banyak, tapi ini bisa digunakan seminimal mungkin. Contohnya ini di sebuah komunitas Majelis Taklim, dia hanya mengelola satu sumber dana. Punya dananya adalah sumber dana dari infak. Kemudian penyalurannya pun itu hanya satu penyaluran adalah untuk infak yatim. Nah ini bisa digunakan. Jadi skala minimal pun bisa. Apalagi kalau lembaga itu sudah menjadi UPZ. Nah, UPZ. Tadi ada yang kurang, saya tambahkan bahwa hak amilin itu di sistem itu otomatis. Jadi umpamanya ada yang umpamanya ini UPZ ya. Bapak umpamanya di Majelis Taklim atau di masjid menjadi UPZ dari Bajnas atau UPZ dari LAS ya. Begitu dana masuk ada yang zakat, contohnya ini zakat mas 1 juta, maka otomatis itu 12,5% itu hak amilin otomatis. Tidak perlu dihitung di kalkulator lagi. Umpamanya ini ada yang infak. Ada infak yang masuknya itu udah 10 juta. Infak ya. Nah, sistem juga itu akan otomatis membagi untuk hak amilin. Nah, ketentuan berapa persen untuk infak. Nah, ini biasanya di beberapa LAS atau Bajnas dia punya mekanisme tersendiri. Sehingga ini para amilin di UPZ itu ya tidak mengambil hak orang lain, tapi dia adalah hak dirinya sendiri, hak sebagai amilin gitu. Nah, berapa persennya untuk amilin itu di Bajnas kan dia sudah ada aturannya lah. Sehingga kita tidak repot di kalkulator lagi berapa lah. Jadi otomatis hak untuk muzaki, hak dari hak dari zakat, hak dari infak untuk amilin otomatis. Nah, ini biasanya yang kurang diperhatikan sehingga pengalaman saya men-setup satu lembaga amil zakat saja itu laporannya yang ada hanya pemasukan pengeluaran saja. Ditanya berapa hak amilin, nggak tahu, yang penting pemasukan pengeluaran aja. Nah dengan ini mudah-mudahan menjadi jawaban ketika ada auditor menanyakan mana laporan sumber dan penggunaan dana atau istilahnya LSPD lah bahasa jelasnya. Ini kita sudah bisa menampilkan itu sumber dananya dari mana, pengeluarannya dari mana. Saya itu ya untuk Pak dari Cimahi, dari Blitar ya. Izin bertanya lagi Pak. Sama dari Aceh Miang ya. Insya Allah bisa Pak untuk 20.000. Kembali ke moderator. Baik, dari Pak Aditya Mahadar mungkin nanti kita ini yang sudah daftar dulu, mungkin nanti Pak Kang Madar bisa nyusul nanti pas di acara Ramah Tamah, silakan ya Kang ya. Berapa? Kita lewat dulu Pak Aditya Madar. Kami persilakan dari Pak Muzakir Hanka dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Silakan Pak disampaikan. Pak Muzakir Hanka, Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bisa mendengar Pak Muzakir Hanka? Saya lewatkan dulu, mungkin dari Bu Rini dari BMT Arta Buana Metro. Silakan Bu Rini disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penggunaan aplikasi Bimal tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Uyun, bahwasannya di aplikasi ini sudah ada perhitungan untuk hak dari amil secara otomatis ya. Seandainya kita setoran zakat berarti secara otomatis ada hak untuk amil termasuk infak dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya di aplikasi ini ada tidak sistem semacam perhitungan khusus ketika orang ini akan berkonsultasi, kita kira-kira kewajiban zakat saya itu berapa? Contohnya misalnya zakat mal, dia pendapatan dia dalam 1 tahun sekian saya ingin berzakat. Kira-kira zakat saya harus saya keluarkan berapa ya? Nah, ada enggak Mas perhitungan di sistem ini secara otomatis untuk menentukan atau memberikan informasi kaitan dengan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki itu tadi? Itu saja pertanyaan saya Mas Husaini. Baik Bu Rini, kita tampung dari Pak
Muzakir, Baitul Mal Kota Banda Aceh. Silakan Pak, menyampaikan secara langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, teman-teman semuanya, sahabat semua. Salam dari seluruh personil Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah umat ini, di mana setiap hari tempat-tempat kita itu selalu didatangi oleh para mustahik, tetapi sekarang kan muzakinya ini yang mulai jarang datang, tapi yang justru yang banyak itu mustahiknya. Alhamdulillah kami dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, kita salah satu Baitul Mal yang tidak dibolehkan mengambil hak amil, ya, berdasarkan perwal panun yang ada, karena sekarang sudah sistemnya komisioner. Dulunya itu ketua, sekarang ada 5 orang komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Baik, yang ingin saya tanyakan singkat saja, selama ini kita memakai Simba dari Basnas Nasional, dan setiap hari kita didatangi oleh beberapa jaringan fintech syariah. Kebetulan di Aceh itu sekarang diwajibkan memberlakukan syariah semuanya, termasuk perbankan. Semua perbankan di Aceh sudah mulai beralih ke bank syariah. Oleh karena demikian, semua dana-dana zakat, infak dan sedekah itu harus memakai perbankan syariah, termasuk bank penampung pun kita ini pakai bank syariah. Baik, mengenai beberapa sistem tadi yang telah kami dengarkan, kira-kira kalau misalnya ada nggak kendala atau barangkali nanti solusi yang bisa diberikan ketika sistem tersebut dipadukan dengan sistem yang berlaku sekarang, misalnya Simba yang itu sudah nasional, kemudian nanti juga ada beberapa sistem lain yang akan kita gunakan untuk meningkatkan. Yang pertama adalah sosialisasi zakat, kemudian pendistribusian. Kemudian juga dana-dana tersebut itu diketahui secara online oleh pihak muzaki dan juga mustahik. Barangkali itu saja. Setiap ada permasalahan biasanya setiap ada mungkin barangkali ada solusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dijawab dulu Pak Uyun atau lanjut, ada yang bertanya lagi? Ditampung satu lagi mungkin. Satu lagi, silakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan satu lagi dari Pak Aditya Mahdar. Mungkin tadi ada yang ingin dilanjut Pak. Silakan Pak, kita tampung Pak. Tadi Pak perihal apa? Ingin bertanya perihal hak amilin ya tadi ya. Jadi berarti memang sudah bisa ada pengaturannya ya, misalnya kita kan ada program penyaluran, misalnya program penyaluran apa untuk zakat, untuk infak. Apa ketika ada yang zakat misalnya berapa persen, ketika ada yang infak berapa persen, ketika ada program A, B, C itu persentasenya berbeda-beda. Itu berarti bisa juga ya Pak ya? Itu. Baik. Mungkin itu aja dulu Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Sama nanti kita bisa dapat ininya Pak ya, presentasi yang tadi sama apa? Ada grup untuk konsultasinya gitu ya? Oh ya, silakan nanti ada ya. Nanti dijawab sama Pak Uyun. Kita tampung Pak Mahdar ya. Kita tampung. Silakan Pak Uyun untuk sesi keduanya. Terima kasih Pak yang dari Cimahi ya. Lupa Cimahi. Ya, tadi mengenai jadi nanti ada settingan untuk jenis-jenis untuk amilinnya lah. Untuk ambilnya nanti ada settingannya sesuai dengan produknya. Kalau yang dari zakat kan udah flat ya gitu,
dompet. Tapi kalaupun semuanya tidak disetting 0 bisa, seperti yang di Aceh apa ya. Kalau amil ini itu tidak ada dari seluruh dana-dana muzaki itu mereka tidak ada hak amilnya tidak diambil pokoknya. Nah itu bisa juga. Seperti ada di beberapa majelis alim atau di masjid atau laz yang itu tidak hak buat amil ini itu tidak diambil gitu ya, karena dia ada dana yang lain mungkin itu. Nah itu bisa. Jadi bisa disetting ada, bisa tidak ada untuk ini. Kalau nanti grup konsultasi insya Allah ada. Jadi kami sudah ada link untuk di Telegramnya. Yang kedua Bu Rini kalkulator zakat. Di software ini sudah dipasang. Jadi bisa lihat kalau kalkulator zakat itu di webnya Basnas ada gitu ya. Di Basnas ada atau di yang lain juga ada. Bahkan kalau kalkulator zakat itu di Play Store juga ada. Nah ini kekurangannya itu Bu Rini. Insya Allah nanti kalau ini akan ditambahkan lah ya. Dilengkapi ya Pak, dilengkapi di aplikasi ini gitu ya. Mungkin lebih enak dari makanya. Nah di web Basnas itu kan ada kalkulator zakatnya. Jadi itu bisa mengalami. Di Play Store juga banyak. Kemudian dari dari Aceh ya, Pak Muzakir ya? Iya, Pak Muzakir. Ya. Selamat ketemu di sini Pak. Mohon maaf belum sempat waktu itu Pak Husaini yang ditugaskan. Mudah-mudahan bisa selamat. Oke, terkait dengan hubungannya aplikasi Bimal ini dengan aplikasi yang lain. Jadi di software apakah di software ini Basnas ada yang menggunakan? Ada Pak. Ada yang menggunakan. Mungkin karena dilihat dari kemudahan, dilihat dari kenal dengan saya gitu ya. Kemudian dilihat dari output laporan gitu ya. Laporan. Datanya juga di lokal ya, bukan di orang lain. Itu mungkin kenapa menggunakan. Jadi akhirnya input ke Simba ya input seperti biasa gitu ya. Untuk internal karena ini laporannya sampai ke akunting sampai ke detail, mereka menggunakan ini. Jadi dua-duanya dipakai gitu. Nah, jadi itu yang sedang berkembang sekarang itu. Di Laz dia menggunakan kalau untuk laporan Simba ya itu kan laporan untuk ke pusat di input juga. Karena reportnya berbeda. Kalau yang di sini kan report secara keuangannya, bukan hanya persentase penyalurannya gitu ya. Penyalurannya. Jadi ini udah langsung detail buku besarnya sampai ke report-reportnya. Nah, bagaimana dengan perkembangan fintech gitu ya? Apakah ini support enggak? Prinsipnya begini. Nah, bagaimana prakteknya? Contohnya begini. Ini ada di satu Baitulma itu harus sinergi dengan BMT lah gitu ya. Koperasi syariah gitu ya. Laz itu harus sinergi dengan koperasi syariah. Karena itu ada di tataran yang paling bawah, paling kecil atau dengan lembaga keuangan yang lainnya. Contohnya, ini ada satu BMT di Aceh, dia sudah menggunakan digital. Di Baitulmalnya dia buka rekening di BMT itu. Nah, sehingga anggota-anggota BMT kalau dia mau infak tidak usah datang ke Baitulmal, dia buka handphonenya, buka menunya, transfer langsung masuk ke rekening Baitulmal. Dan ternyata ini ada salah satu Baitulmal itu ini sangat cepat untuk dari sisi funding. Karena biasanya begini, orang infak itu kalau datang ke Baitulmal, infak 1.000 itu malu gitu ya. Pasti malu, harus kasih duit malu. Tapi kalau handphone, ini kan tersembunyi. Mau tiap hari infak Rp500, 2.000 juga itu bisa. Dan itu nggak ada yang melihat gitu ya. Ternyata pengumpulan dana dari digital ini sangat cepat. Baitulmal dia bisa kerja sama dengan salah satu bank gitu ya. Salah satu bank. Ini juga akan cepat. Kenapa? Karena kan tidak terlihat. Nah, di uji kan punya produk yang namanya e-channel itu, e-channel BMT Mobile, dan itu sangat sinergi gitu ya bagi koperasi-koperasi sehingga dia bisa infak kapan saja, di mana saja, dengan ambil HP, kemudian setor berapapun tanpa beban, tanpa harus ada kwitansi, malu gitu ya. Dan ini akan lebih besar daripada
infak-infak yang pakai kwitansi lah. Nah itu ya Pak Mahdar. Jadi hubungannya dengan Simba di salah satu Basnas yang memberikan Simba ya Simba ini yang ini mungkin karena mungkin dekat dengan saya, karena mungkin aplikasinya di lokal, datanya juga di lokal, aman gitu ya, nggak harus ada internet gitu ya, sehingga untuk urusan laporan ke Simba ya dilakukan secara seperti biasa. Untuk laporan keuangan akuntansi dan LSPD ya dia menggunakan yang ini gitu ya. Dan terkait fintech itu ya, terus sinergi dengan lembaga keuangan manapun, yang penting Baitul-Malnya dia buka rekening gitu ya. Tapi alangkah lebih baik seandainya memang menolong BMT gitu ya. Bahwa bukalah di rekening BMT, Baitul-Mal buka rekening BMT atau di BEKI gitu ya. Kemudian anggotanya itu bisa transfer kapan saja. Terkait itu ya Pak Muzakir ya. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uyun. Maaf saya ini sedikit Pak Muzakir Hanka. Mohon maaf kalau saya salah. Pernah ketemu tidak Pak di Aceh ya? Kami baru 3 bulan ini Pak. Oh baru 3 bulan. Ya, pelantikan baru 3 bulan. Pernah ikut pelatihan di Masjid Oman Al Makmur Pak? Maaf saya kayak hafal gitu. Belum Pak ya? Bukan ya? Belum. Oh bukan, maaf ya. Banyak yang mirip. Banyak yang mirip Pak. Kebetulan ada di Masjid Oman Al Makmur kita sudah pasang core BMT-nya. Oh gitu. Ada 10 peserta. Makanya tadi saya apakah ini benar, makanya saya ini Pak. Ya. Terima kasih Pak Muzakir Hamka. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya insyaallah. Ya, kalau bisa Pak Usaini kalau bisa nanti dibuat grup WA satu untuk sharing kita. Kebetulan kita nanti mungkin akan buatkan grup Telegram Pak supaya kalau ada file-file kita bisa aman di sana nanti Pak. Bisa lebih bagus Telegram memang betul. Baik. Terima kasih. Untuk sesi diskusi tanya jawab kita cukupkan. Nanti kalau ada yang ingin diskusi lanjut silahkan chat ke kami. Insya Allah akan kami jawab. Mungkin kita lanjut ke acara penutupan, Pak Uyun. Cukup sampai di sini untuk sesi tanya jawab, Pak Uyun. Kita rangkum mungkin kegiatan hari ini. Alhamdulillah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin aplikasinya diinstal di komputernya, nanti bisa infokan ke kami untuk diinstalkan. Nanti ada grup yang akan kami arahkan untuk join supaya ada file-file yang akan diinstal sudah di-download terlebih dahulu. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Acara ini kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi berikutnya ramah tamah silahkan yang ingin menyapa